Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun segenap para pengurus Masjid Al-Barkah di Ubud, para pengurus majelis taklim mingguan, jamaah sholat maghrib yang berbahagia, Ustaz Suhendra, Bapak Suparman, para jamaah sholat maghrib yarhamukumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Barkah untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut, mendengarkan ilmu-ilmunya Allah yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberikan pencerahan kepada diri kita, menambah wawasan agama kita, dan insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita
kita sehari-hari. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, umat Islam pada umumnya. Kita semua mudah-mudahan kita pengikutnya yang setia ini akan mendapat syafaatul ummah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Nasohul Ibad. Pada minggu yang lalu kita membahas mengenai a'da iblis, musuh-musuhnya iblis. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam a'dauka min ummati." Berapa banyak musuh-musuh kamu dari umat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iblis mengatakan isruna nafar, ada 20 musuh-musuhnya iblis. Awaluhum anta ya Muhammad fa inni uhibbka. Yang pertama engkau wahai Nabi Muhammad, dan aku sangat membenci kamu. Musuh yang pertama itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-alim al-amil bil ilm. Orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, hamilul Quran iza amila bima fihi. Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang dihafalkan, apa yang dibaca. Kemudian yang keempat, al-muadzin lillahi fi khamsi sholawati. Orang yang azan untuk panggilan sholat 5 waktu. Itu musuh-musuhnya iblis. Sekarang kita akan melanjutkan siapa saja musuh-musuh iblis berikutnya. Yang pertama, yang musuh-musuh iblis berikutnya adalah muhibbul fuqara'i wal masakin wal yatam. Musuh iblis yang selanjutnya adalah wa muhibbul fuqara, orang-orang yang cinta kepada orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal yatama, orang-orang atau anak-anak ya yatim. Itu musuh iblis. Orang yang cinta fakir miskin, orang yang cinta anak yatim, itu termasuk musuhnya iblis. Itu ya. Fakir itu artinya membutuhkan. Fakir itu kalau dalam penjelasan ulama, al-fakir yakunu asyadu hajjah minal miskin. Orang fakir itu adalah orang yang lebih membutuhkan dibanding dengan orang-orang miskin. Fakir lebih membutuhkan daripada orang miskin. Wa huwa alladzi la lahu wa la kasbun. Fakir itu yang tidak punya harta, juga tidak punya mata pencarian, tidak punya pekerjaan. Jadi fakir itu beda dengan miskin. Fakir ini orang yang lebih membutuhkan dari orang miskin karena dia nggak punya harta, juga nggak punya pekerjaan. Kalau miskin itu kan makhuzun minas sukun, sakana, artinya diam, tenang, ada mulharokat, nggak ada gerakan, ini miskin. Asal katanya dari itu. Wa arafahu an-Nawawi bi annahu walladzi yamliku ma yaqau mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi. Imam Nawawi memberikan definisi miskin itu adalah alladzi yamliku ma yaqau mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi. Orang yang punya harta, punya makanan untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan hidupnya, wala yakfihi, tetapi nggak cukup. Itu namanya miskin. Jadi orang punya harta, punya pencarian, tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bi'an ihtaja ila asyratin wa 'indahu sab'atin aw samaniyatin. Dia butuhnya 100.000, tetapi dia cuma punya 50.000, 30.000 gitu. Jadi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu namanya miskin. Dia punya penghasilan, misalnya gajinya 1 juta, tapi untuk sehari-hari, untuk biaya sekolah anaknya, untuk listrik, untuk ini dan sebagainya nggak cukup. Maka orang itulah yang dinamakan dengan orang miskin. Jadi kedudukan orang miskin itu di atas dari orang fakir. Orang fakir itu tidak punya apa-apa dan juga tidak punya mata pencarian. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu yang pertama siapa? Al-fuqara. Karena orang yang paling tidak memiliki apa-apa itu dinamakan dengan al-fuqara. Baru al-masakin, baru orang-orang miskin. Ya, baru al-amiluna 'alaiha, amil zakat dan seterusnya. Ya. Itu perbedaan antara fakir dan miskin. Jadi fakir itu asyaddu hajjah minal miskin, lebih membutuhkan daripada orang-orang miskin. Al-yatim. Yatim itu artinya man mata anhu abuhu wa huwa shaghir. Yatim itu adalah man mata anhu abuhu, orang yang ditinggal mati oleh bapaknya, itu namanya ya yatim. Wa huwa shaghirun lam yablughul hulm, dan dia masih kecil, belum sampai usia balik, itu namanya yatim. Jadi yatim itu yang ditinggal mati ayahnya tetapi usianya masih kecil, belum balik, itulah yang dinamakan dengan al-yatim. Ai qoblal bulugh, yaitu orang yang belum mencapai usia balik. Wa yastamiru wasfahu bil yatim hatta yablugh. Orang itu dinamakan yatim sampai dia masuk usia balik. Di kauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yutma ba'da ihtilam. La yutma ba'da ihtilam. Tidak dinamakan anak yatim kalau dia sudah ihtilam, sudah mimpi, artinya sudah balik. Jadi kalau sudah balik, tidak lagi dinamakan dengan yatim. Jadi la yutma ba'da ihtilam. Tidak dinamakan yatim setelah dia memasuki usia balik. Sedangkan yang ditinggal mati oleh ibunya atau kedua-duanya, bapak dan ibunya, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah yatim piatu, tapi kalau dalam bahasa Arab itulah yang disebut dengan al-latim. Jadi ada al-yatim, ada al-latimu. Pakai to, al-latimu. Alladzi faqada kullal walidain. Orang yang ditinggal mati oleh bapak dan ibunya, itu dinamakan dengan al-latim. Kalau kita mengenalnya dengan istilah yatim, istilah ini dengan yatim. Di dalam kitab ini disebutkan tentang keutamaan orang yang memelihara, orang yang mencintai orang miskin, orang fakir dan anak yatim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bersabda, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawaddu. Duduk bersama dengan orang-orang fakir minat tawaddu adalah termasuk sifat tawaddu. Duduk bersama orang fakir, orang miskin itu merupakan salah satu sifat tawaddu, sifat rendah hati. Wa huwa min afdhalil jihad, dan duduk bersama orang fakir miskin itu min afdhalil jihad, termasuk jihad yang utama. Karena nggak semua orang mau duduk sama orang fakir, sama orang miskin. Orang tuh maunya duduk sama orang kaya, sama orang punya duit. Jarang orang yang mau duduk sama orang fakir, sama orang miskin. Kalau ada orang fakir, orang miskin, kadang dipandang dengan mata sebelah. Tapi kalau orang kaya, kita berusaha untuk mencari muka dengan mereka. Karena punya kepentingan. Kalau sama orang fakir miskin karena nggak ada kepentingan, kadang kita males duduk sama orang fakir miskin. Padahal duduk sama orang fakir miskin, salah satu sifat tawadhu, sifat rendah hati, wa min afdhalil jihad, dan salah satu jihad yang paling afdal. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli syai'in miftah wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Likulli syai'in miftah, segala sesuatu itu ada pintu. Mau masuk rumah ada kuncinya. Mau masuk surga punya kunci juga. Wa miftahul jannah, kunci surga itu adalah hubbul masakin wal fuqara, cinta kepada orang miskin dan orang-orang fakir. Jadi kunci surga itu cinta kepada orang miskin dan cinta kepada orang fakir. Bukan cuma cinta, kita berusaha untuk memberinya, ya, menyakuni orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Karena Nabi kita itu sangat menganjurkan, ya, untuk selalu menghormati orang-orang fakir miskin. Juga anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu adalah yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum balik. Islam itu sangat menganjurkan untuk memelihara, melindungi, merawat, menyantuni anak-anak yatim. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim kahataini, seperti dua jari. Wa asaro bisababa wal usta. Kemudian Nabi menunjukkan saking dekatnya Nabi dengan orang yang memelihara anak yatim. Kemudian Nabi mengangkat tangannya mengatakan, ana wa kafirul yatim fil jannah kahatain. Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim seperti ini. As-sababa, as-sababa ini tunjuk, wal usta, jari tengah. Nah, saking dekatnya nih. Kemudian digerak-gerakkan oleh Nabi. Gitu. Nabi dan orang yang memelihara anak yatim. Dekatnya Nabi dengan orang yang memelihara anak yatim diibaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah orang yang memelihara anak yatim. Ya. Selanjutnya, siapakah musuh iblis berikutnya? Musuh iblis yang berikutnya adalah Dzu Qalbin Rahim, orang yang memiliki hati penuh kasih sayang. Orang yang memiliki hati penuh kasih sayang. Fi jami'i umuri ibadillah la siyama ahlul ma'asi. Kepada siapapun, terutama orang-orang yang
berbuat maksiat, orang-orang yang jauh dari Allah, itu kasih sayangnya lebih mestinya. Gitu. Ya. Ulama mengatakan ar-rahim, kasih sayang itu adalah al-qalbu alladzi yata'ammal ma'an nas bi rahmah. Qalbur rahim, hati yang penuh dengan kasih sayang adalah al-qalbu alladzi yata'amalu ma'an nas bi rahmah wa tasammum. Orang yang bergaul dengan sesama manusia bi rahmah wa tasammum. Dalam pergaulannya itu penuh dengan kasih sayang, wa tasammum, penuh dengan toleransi. Itu namanya orang yang memiliki al-qalbu ar-rahim. Ketika dia bermuamalah, ketika dia bergaul dengan manusia, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan toleransi. Gitu. Kalau jalan sama-sama makan bareng, gitu. Ya, toleransi, tasamuh, gitu. Penuh kasih sayang. Ya, itu namanya al-qalbu ar-rahim. Al-qalbu ar-rahim ini, orang yang memiliki hati kasih sayang ini, dia termasuk musuhnya iblis. Karena orang yang penuh dengan kasih sayang ini, dia tidak suka melihat orang itu susah. Apalagi kalau orang itu melakukan perbuatan maksiat, jauh dari Allah, lupa kepada ibadah. Itu orang-orang yang memiliki hati kasih sayang, dia berusaha untuk mengajak orang itu, menasehatinya supaya kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menasehatinya untuk menjauhkan perbuatan maksiat. Maka setan itu suka banget sama orang yang memiliki al-qalbu ar-rahim, hati yang penuh dengan kasih sayang. Tajidu subhanallah al-Islam kullu rahmah. Kalau kita mempelajari agama Islam, semua ajaran Islam itu kasih sayang. Jadi istilah kasih sayang itu bukan punya agama yang lain, itu punya Islam. Gitu. Nabda'us shalah bi bismillahirrahmanirrahim. Kita ketika sholat, kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat apa? Al-Fatihah kita baca. Siapa yang nggak baca surah Al-Fatihah, la sholata lahu, nggak ada sholat. Dimulai dengan apa? Kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Kemudian wa nabda bi bismillahirrahmanirrahim wa nakhtatim as-shalat assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita tutup salat kita dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali sholat dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup sholat kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan kasih sayang semua. Ya. Jadi Islam itu agama kasih sayang kepada sesama manusia, kepada sesama keluarga kita, bahkan sesama hewan aja kita disuruh kasih sayang. Kalau kita nyembelih hewan kurban, di mana rahimnya Islam? Harus apa? Kita jamin dulu dia punya golok, dibaringkan, diusap-usap. Itu rahimnya Islam kepada hewan itu seperti itu. Gak boleh motong hewan, goloknya tumpul, diinjek. Ya, Islam penuh kasih sayang. Maka Islam itu sangat menganjurkan kita dalam berkurban harus memperhatikan hal-hal seperti itu supaya tidak apa? Tidak menyakiti hewan. Tidak menyakiti hewan, ya. Tidak menyakiti hewan. Jangankan dengan manusia, dengan hewan aja Islam itu sangat perhatian. Jadi Islam itu ajarannya adalah ajaran kasih sayang. Semuanya itu ajaran kasih sayang.
Karena Nabi kita diutus ke atas muka bumi ini, apa kalimatnya Allah katakan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, enggak kami utus engkau ya Muhammad melainkan rahmah, kasih sayang kepada seluruh alam. Di alam itu apa sih? Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, apa aja itu kita harus rahmah, kasih sayang. Ya, itu ajaran Islam. Ya. Kepada orang tua, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajaran Islam tentang kasih sayang kepada orang tua, wahfid lahum janahadzulli minar rahmah, rendahkan diri kamu di depan orang tua dengan penuh apa? Rahmah, dengan penuh kasih sayang, gitu. Dengan penuh kasih sayang. Doain wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhan, irhamhuma, berilah kasih sayang kepada orang tuaku kama rabbayani shaghira. Jadi Islam itu agama kasih sayang, ya, agama kasih sayang. Oleh karena itu iblis sangat membenci orang yang mempunyai hati yang penuh dengan kasih sayang. Selanjutnya, musuh iblis selanjutnya adalah wal mutawadi'u lil haqqi. Wal mutawadi'u lil haqqi, orang yang mempunyai sifat rendah hati terhadap kebenaran. Gitu. Qala al-Qushairi, al-Imam al-Qushairi mengatakan wa tawadu'u wa al-istislamu lil haqq. Rendah hati itu adalah al-istislamu lil haqq, menerima kebenaran. Wa tarkul i'tirad 'alal hukmi. Kemudian tarkul i'tirad, menolak, ya, meninggalkan untuk menolak kebenaran tersebut. Itu namanya orang rendah hati. Kebenaran apa yang dimaksud di sini? Ulama mengatakan nih, at-tawadu lil haqqi wa qawluhu wal inqiyadu li hukmillah. At-tawadu lil haqqi, rendah hati terhadap kebenaran itu adalah qawluhu, dia menerima kebenaran tersebut, wal inqiyadu, kemudian dia tunduk terhadap apa? Li hukmillah ta'ala, terhadap hukum-hukumnya Allah. Itu orang yang rendah hati begitu, menerima semua kebenaran yang datangnya dari Allah. Fa idza 'alima al-'abdu anna Allaha rabba amran wajaba 'alaihi ijtinabuhu. Fa idza 'alima, apabila seseorang itu tahu anna Allaha harrama amran, bahwa Allah mengharamkan sesuatu, wajaba 'alaihi ijtinabuhu, maka wajib baginya untuk menjauhkan. Itu orang yang tawadul haqq. Jadi Allah menyatakan ini haram, ini haram. Nah, orang yang tawadul haqq, orang yang rendah hati terhadap kebenaran, itu enggak pernah menolak terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wa idza 'alima anna Allaha aujaba syai'an, dan apabila dia tahu bahwa Allah itu mewajibkan untuknya mengerjakan sesuatu, wajaba 'alaihi imtisaluhu mastata', maka wajib baginya mengerjakan perintah itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan, apa yang dihalalkan boleh kita kerjakan, apa yang diperintahkan kemudian kita lakukan. Itulah orang-orang yang at-tawadu lil haqq, orang-orang yang rendah hati terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis sangat tidak menyukai orang-orang yang rendah hati terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah. Disuruh sholat dia sholat, disuruh zakat dia zakat, disuruh puasa dia puasa. Nah, orang yang sombong terhadap kebenaran
kebenaran, orang yang sombong terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah, itulah musuh, itulah teman-temannya iblis, min ahibbul iblis, dari orang-orang atau kekasihnya iblis. Disuruh sholat dia nggak sholat, disuruh ngaji dia nggak ngaji, puasa nggak mau. Itu adalah orang-orang yang sombong, tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang menjalankan perintah Allah, itulah orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya iblis. Jadi ada at-tawadul lil haqqi, ada at-tawadul lil khalqi. At-tawadul lil haqqi, rendah hati terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah. Kalau at-tawadul lil khalqi, rendah hati terhadap sesama manusia, artinya nggak sombong. Gitu. Wa adamu qabtuhum wa zirahum wa hadmuhum hubbuhum zulman wa uluban. Adalah orang-orang yang enggak merendahkan orang lain, orang-orang yang tidak menghina orang lain, orang-orang yang tidak menghilangkan hak-hak orang lain. Itulah adalah orang-orang yang at-tawadu lil khalqi, orang-orang yang rendah hati terhadap sesama makhluk. Ya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa qawlun nas. Yang namanya kesombongan itu lawan dari tawadu. Yang namanya kesombongan itu atau arogansi itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, wa qawlun nas, dan merendahkan manusia. Jadi orang sombong itu orang yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan orang yang merendahkan manusia. Itulah orang-orang sombong itu menjadi kekasihnya iblis. Sedangkan orang-orang yang tawadu, yang rendah hati terhadap kebenaran, itulah yang menjadi musuh-musuhnya iblis. Selanjutnya adalah wasyabab nasya'u fi ta'atillahi ta'ala. Yang menjadi musuhnya iblis adalah wasyababun, pemuda nasya'u fi ta'atillah, yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisabun muti'un lillah minas-sighar ilal kibar. Orang anak muda yang taat kepada Allah minas-sighar ilal kibar, dari kecil sampai dia gede. Dari kecil sampai gede dekat sama Allah, ibadahnya kuat dari kecil sampai gede. Ya. Itu betul-betul orang yang paling dicintai oleh Allah itu anak muda yang ibadahnya itu dari kecil sampai tua. Itu, ya. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sab'atun yuzilluhum Allah Ta'ala fitilli yauma la zilla illa zilluh. Jadi ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di mana waktu itu keadaannya sangat panas, susah, matahari di atas kepala kita. Di situ nanti ada payung, naungan. Siapa aja yang mendapat naungan tersebut? Ada 7 golongan. Imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Dari kecil, remaja, dewasa sampai tua, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah dari muda sampai tua? Karena bisa bagi tarbiyah sholihah, karena pendidikannya benar. Karena pendidikannya benar. Dia baru lahir, orang tua udah ngaji di depan dia. Kan sekarang orang tua kadang-kadang lupa, tanpa disadari nyanyi mulu depan anaknya, joget, main TikTok depan itu tanpa disadari. Itu anak itu merekam apa yang dia lihat dari orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya dari kecil, ya tarbiyatan
solihatan, karena pendidikan yang benar, baca Quran di depan anaknya, dia ngaji di depan anaknya nih, benar-benar itu anak itu tumbuh kecintaannya kepada Al-Quran. Orang tuanya sholatnya nggak pernah ditinggalkan, selalu ke masjid, anaknya dia itu tumbuh rasa cinta kepada masjid. Aurifqah thayyibah, atau karena pergaulannya yang baik. Pergaulan itu sangat mempengaruhi anak kita. Pergaulan dengan siapa anak kita bergaul? Karena agama anak kita itu sangat diwarnai oleh temannya. Kalau bergaul sama yang nggak benar, ya kayak gitu. Ya, jadi lihat dengan siapa dia bergaul. Juga kita orang tua bisa mencontohkan yang baik. Maka anak itu dia akan nasya'a fi ibadatillah, tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikasih HP mulu anak-anak sekarang ya. Main HP, main TikTok dan lain sebagainya, akhirnya lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Game online. Anak-anak sekarang nggak lepas dari namanya HP. Siapapun orang tua, ulama besar, profesor, dokter, nggak mampu mencegah anaknya main HP sekarang. Nggak mampu, karena udah menjadi tradisi. Itu udah menjadi tradisi sekarang. Sekarang bagaimana mengarahkan supaya isi HP-nya itu nilai-nilai agama positif. Ya, mana sekarang? Tantangannya. Itu yang mendapat naungan Allah, anak muda yang selalu ibadah kepada Allah. Wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, orang laki, orang dewasa, siapapun yang hatinya selalu bergantungan kepada masjid. Enggak boleh dengar suara ajan kayak di masjid aja itu. Nah, nanti pokoknya beduk di masjid. Itu dia nanti mendapatkan naungan. Wa rajulani tahabban fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin, orang laki-laki yang digoda, yang dirayu oleh wanita yang cantik, bukan cuma cantik, dzata mansibin wa jamalin, dia punya kekayaan, dia punya kedudukan, dia punya kecantikan, digoda, dirayu, berat. Faqala, tapi dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kita kalau digoda begitu berani nggak ngomong inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Itu godaan ya. Tapi kalau kita bisa menghindari, akan mendapat naungan Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, orang yang sedekah fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqa yaminu. Tangan kanannya sedekah, tangan kirinya enggak tahu. Artinya apa? Sedekah yang ikhlas karena Allah. Itu yang mendapatkan naungan. Yang terakhir, wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat aina, orang yang zikir, bermunajat kepada Allah di waktu sepi, tengah malam, fa fadat aina, kemudian air matanya mengalir. Orang lagi pada tidur, lagi sepi, dia zikir, munajat kepada Allah, muhasabatun nafsi, introspeksi diri atas dosa-dosa yang dia lakukan. Saking banyaknya dosa yang dia lakukan, dia berzikir kepada Allah, fafadat aina, kemudian tanpa disadari air matanya mengalir, menyesali apa yang sudah dia lakukan. Ya. Dan yang terakhir, aklul halal, orang yang makan halal itu, setan nggak mau tuh. Kita disuruhnya makan yang haram-haram. Ya. Karena aklul halal yunawwirul qalb wa yusli. Orang yang makan halal hatinya akan bersinar. Sifat-sifatnya akan baik, perilakunya akan baik.
Wabil aksi sebaliknya fa inna akal haram wal mustaba yusadiqul qalb wa yuzlim. Orang yang makan haram itu hatinya gelap, ya hatinya gelap, ya wa qasai dan hatinya itu menjadi keras, ya wa huwa min mawani' qabul du'a. Orang yang makan makanan haram mawani' min qabul du'a itu tidak akan diterima doanya, tidak akan diterima doanya, ya orang yang suka makan makanan yang haram, ya. Qala Ibnu Abbas mengatakan nih, la yaqbalullahu sholatan mri'in fi jawfihi luqmatun haram. Ibnu Abbas mengatakan, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima sholatan mri'in, salat seseorang fi jawfihi luqmatun haram, di dalam perutnya itu atau di dalam mulutnya itu luqmatun haram, satu suapan dari makanan-makanan yang haram. Satu suapan aja makanan yang haram, itu sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan memang suka banget kalau kita makan makanan yang haram. Selama berapa hari Pak? Nggak dijelaskan berapa hari. Hah? Ya pokoknya selama kita makanan yang haram, susah sholat kita diterima oleh Allah. Terus doa-doa kita juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ada batas waktunya nggak gitu? Kapanpun makanan yang haram itu akan menghalangi kita untuk diterima doanya, sholat kita. Karena sholat itu hakikatnya adalah doa. Sholat kita tidak diterima, doa kita juga nggak diterima. Ya, karena setan itu sangat suka, ya kata setan. Bagaimana cara aku menggiring manusia untuk menjadi pengikut? Apa kata setan? Aj'alu kasbahu min ghairi hilmin. Aku jadikan pendapatannya, aku jadikan makanannya, aku jadikan pencahariannya min ghairi hilmin, dari sesuatu yang tidak halal. Giring dengan setan kita menjadi budak-budaknya iblis. Salah satunya kasbahu min ghairi hilmin, pendapatannya, makanannya dari cara yang tidak halal. Ya. Jadi makanan halal itu kan ada dua, makanan yang haram itu dua. Zatnya haram, babi, ya, alkohol. Yang kedua kasbu, mencarinya haram, mencuri, korupsi, itu termasuk bagian dari aklul haram, makan makanan yang haram. Bisa jadi makanannya halal, tapi cara mendapatkannya haram. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Di antara musuh-musuhnya setan, ya, musuh-musuhnya setan yang pertama itu adalah orang-orang yang cinta kepada fakir, miskin, dan anak yatim. Kemudian musuhnya setan itu orang yang mempunyai hati kasih sayang, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Kemudian orang-orang yang memiliki hati yang rendah hati, menerima segala kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, orang muda, anak muda yang selalu ibadah kepada Allah dan diterima makanan-makanan yang orang yang suka makanan halal itu musuhnya setan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa Fatihah. Ya Fatihah ya Rasulullah wa ya Nabi ya Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warhamna Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah